Halo para pemirsa Suyanto.id, mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Masih bersama channel pendidikan Anda, Suyanto.id. Ini sebuah channel yang sengaja dibikin untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Mari kita rame-rame membuat konten supaya bisa memberi pencerahan, memberi inspirasi kepada masyarakat, mahasiswa-siswa, anak-anak kita, sehingga mereka memiliki alternatif konten yang mendidik. Karena konten yang tidak mendidik saat sekarang ini jumlahnya ribuan di sekitar kita. Sehingga kita masuk dalam usaha untuk amar ma'ruf media sosial. Nah, kita kali ini masih berbicara mengenai sehat holistik, sehat jasmani, rohani, sosial, psikologis, fisik, dan sebagainya secara terpadu bersama Ustadz, ulama, dan ilmuwan kita, Bapak Dr. Zainal Mutakin dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan. Dan ini masuk episode 24, tapi jangan lupa klik subscribe bagi yang belum, dan share video ini supaya memiliki manfaat yang lebih banyak. Insya Allah ini merupakan ibadah kita ketika kita mengabarkan berita-berita baik kepada sanak saudara, kerabat, dan handai tolan. Nah, mari kita sapa dulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sehat ya dok? Alhamdulillah, alhamdulillah. Insya Allah dokter itu selalu sehat karena ilmunya ada. Dan dok, kita kemarin sudah membicarakan jantung dan banyak pemirsa tahu dari video dokter bahwa deg-degan itu adalah merupakan kesiapsiagaan tubuh yang sangat cerdas untuk menghadapi tugas yang akan dilakukan. Nah, pertanyaannya dok, apa yang disukai jantung dari kita itu? Kan sebagai organ dia harus diperlakukan dengan optimal, istilahnya dokter, tidak maksimal. Ini tidak laku. Ya dok, boleh dok. Ya, baik sekali. Jadi jantung itu sebetulnya mempunyai pusat otomasi untuk menggerakkan dirinya. Tapi sekali lagi jantung itu sangatlah mulia, Prof. Yeah. Dia siap membantu keperluan organ-organ atau sistem organ lainnya bila diperlukan. Oke. Jadi sebetulnya dalam kondisi istirahat, detak jantung itu ya tidak lebih dari 100 lah ya. Jadi yang ideal itu ya seperti detak arloji atau jam dinding, Prof. Oke. Berarti Jadi 60 beat per minute ya. Kecuali pada atlet itu bisa mencapai 30 beat per menit. Wah. Jadi lambat sekali, Prof. Ya. Kalau lambat itu artinya jantung itu sangat efektif memompa, dok. Tidak hanya jantungnya, Prof, tetapi yang dilayani itu sangat Prof, efisien gitu loh. Efisien, ya. Jadi ibarat nggak usahlah tergopoh-gopoh ya, meminta terus. Karena apa? Dengan kerja organ itu yang efisien, maka jantung tidak perlu berat bekerjanya. Wah, jadi resiprokal, dok. Jadi yang misalnya yang dilayani juga boros misalkan. Persis. Sehingga nggak selalu dibantu. Persis. Ya. Jadi Prof, otot atau daging itu sebetulnya ya harus senantiasa dilatih kalau ingin meringankan beban jantung. Oke. Karena ternyata detak jantung itu tidak hanya dipengaruhi oleh efisien atau tidaknya yang dilayani ya, khususnya otot ya, tapi juga kemampuan tubuh di dalam mengalirkan plasma, Bro. Darah itu kan ada bagian yang korpuskuler,
ada yang bagian cair. Nah, ternyata kalau orang itu rajin berolahraga itu, plasmanya meningkat, Prof. Oke. Sehingga darah lebih encer, Prof. Hmm. Nah, Ya, ya. kalau darah lebih encer, maka kerja jantung itu ringan, Prof. Hmm. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Maka kalau orang itu berolahraga itu ya jangan hanya berpikir minum setelah olahraga. Ya, ya, ya. Tapi jauh sebelum olahraga itu sudah difikirkan. Misalnya 2 jam sebelum olahraga ini sudah minum. Ya. Ya. Ini yang sering dilupakan karena efisiensi otot itu berapa sih sebetulnya dalam bekerja. Jadi lebih banyak digunakan untuk produksi panas, Prof. Oke. Ya, mengapa orang Indonesia itu paling malas berolahraga? Menurut saya, Prof, karena negaranya saja sudah tropis. Tropis nggih. Beda kalau Prof itu ada di benua yang 4 musim, misalnya itu, mereka itu begitu lihat matahari, Prof. Ya, 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 ya. Sudah tidak fokus lah ikut kuliah itu. Ya, Intinya ya. keluar, naik sepeda. Ya, bahkan kami pernah jalan-jalan di perbatasan negara Italia itu, Prof. Hmm. Itu pas jalan-jalan kok ada orang Italia itu minta izin jongkok. Hmm. Ini ngapain ini orang? Ternyata dia izin untuk mandi matahari, Prof. Oh, ya, 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 ya. Kalau saya batin, oh kalau kamu di Indonesia itu Wah, setiap hari ada matahari itu. Ternyata. Nah, mewah. jadi lagi turah-turah itu. Iya. Ya, jadi sekali lagi, Prof, ya, jantung itu akan bekerja lebih ringan ketika plasma darahnya itu banyak. Nah, karena apa? Untuk memproduksi keringat itu asal usulnya dari plasma darah, Prof. Oh, ya, ya. Sehingga kalau kita ini sering berkeringat, plasmanya berkurang, beban jantung bertambah untuk Tambah. memompa. Hmm. Ya, jadi sekali lagi ini masalah respons dan adaptasi, Prof. Oke, ya. Jadi kita bisa membedakan antara respon dan adaptasi. Sebagai contoh misalnya, Prof, kemarin kan sudah menyampaikan, tiba-tiba kok gunung meletus. Wah, kita nggak pernah berolahraga. Responnya itu akan berlebihan, Prof. Ya, ya. Oke. Ya, jadi overwhelming ya. Overwhelming, ya. Berlebihan. Beda kalau kita sudah terlatih. Hmm. Maka respon jantung itu tidak gugup atau tidak gagap, tapi ya nyaman saja gitu. Oh. Sehingga bisa mencegah terjadinya stroke, Hmm. bisa mencegah terjadinya serangan jantung. Ya. Jantung. Nah, Ya. inilah mengapa kita perlu program FIT ya. Ya. Frekuensi, intensity, Time time, and and type types, ya. jenis olahraga. Nah, ini yang susah, Prof. Ibu-ibu kalau diajak olahraga, Prof. Ya, Itu alasannya, saya ini sudah ngepel, ya. saya ini sudah nyapu, rumah saya itu lantai 3 loh. Masa masih disuruh olahraga, ini yang bener aja. Saya juga gitu, Dok. Gitu. Kalau detak jantung belum sampai 135 beat per menit, saya kira belum olahraga, saya bilang gitu. Mila menika, lajeng saya matur itu bukan olahraga, baru olah-olah itu. Ya, olah tangan, Dok. Gitu. Olah Baru tangan, olah-olah. Nggih. olah tangan dan olah kaki. Oh, luar Iya, biasa. betul, betul. Jadi, Prof, bisa dibayangkan ibu-ibu kalau mempunyai kondisi kebugaran yang bagus, asa-asa piring itu hal yang kecil, Prof. Ya, ya, betul, betul. Nyapu itu ringan, Prof. Naik turun tangga itu ringan. Karena Ya, tubuh sudah dikondisikan dengan fit principle tadi. ya, betul. Jadi jangan dibalik. Jadi saya ini ngepel tuh olahraga loh. Ya. Andaikan ibu-ibu ini rajin olahraga, maka ngepel menjadi ringan, Prof. Oh, ya, ya. Nyapu menjadi ringan tanpa harus nun sewu mengkontraksikan otot-otot bibir. Nun sewu biasanya kan lihat piring numpuk saja sudah semut. Itu karena sudah prediksinya aku arep kesel iki kan. Oh, ya, 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 ya. Jadi sekali lagi Prof kan selalu ngendika, ingat mindset lo ya. Ya. Jangan sampai mindsetnya aku harap kesel lah, ini bahaya. Ya. Jadi sekali lagi Prof nun sewu nggih, kita ini sering lupa.
Allah memberikan oksigen itu unlimited loh di alam. Tetapi yang kita sering lupa, Bro, ternyata oksigen itu hanya berhenti di paru saja, Bro. Oh, iya. Berputar-putar di paru itu sehingga tidak sampai kepada pabrik energi. Oke, yang itu di jantung. Itu di otot atau di daging kita, Prof. Tetes nun sewu, di daging itu ada pabrik energi yang dinamakan mitokondria. Oh, mitokondria. Oke, mitokondria ini, Prof, tidak akan pernah dijumpai di apotek, Prof. Oke, ya. Tetapi itu harus kita tumbuhkan, Prof. Ya. Kita tumbuhkan dengan cara apa tadi? Olahraga yang mengacu pada prinsip fit tadi. Ya. Apa kondriak, Dok? Karena saya dulu waktu belajar bahasa Inggris itu ada tes hipokondriak. Katanya obat-obat obat herbal itu hipokondriak. Oh, benar, Dok? Itu saya, Prof. Mito. Mitokondria itu adalah merupakan komponen tubuh yang diserai tugas menghasilkan energi. Jadi kalau kita rajin olahraga, teratur, terukur, akan banyak tumbuh bermunculan mitokondria baru, Prof. Oh, tumbuh ya, seperti saraf kapiler ya di jantung itu, Dok, bisa tumbuh katanya. Neovaskularisasi. Neovaskularisasi. Ya, jadi mitokondria itu akan tumbuh banyak dan ukurannya besar-besar, Prof. Oh. Nah, ini nanti yang bertugas menangkap oksigen yang dialirkan melalui darah. Yang mengaku itu adalah eritrosit atau Hb, Prof. Ya. Jadi Hb ini menyesuaikan, Prof. Kalau ototnya itu tidak ada mitokondrianya, Hb-nya rendah itu. Ya, oh gitu ya. Dan kalau Hb rendah, dampaknya ke jantung apa, Dok? Nun sewu, jantungnya ya lemah, Prof. Karena Hb itu adalah instrumen atau makanan jantung atau apa gitu istilahnya, Dok? Nun sewu, Prof. Hb itu ada di dalam sel darah merah. Ya. Itu digambarkan seperti koper, Prof. Oh, koper. Nah, koper. Ya, untuk membawa maksudnya. Untuk membawa apa? Oksigen, Prof. Luar biasa. Ya, jadi nun sewu, Prof. Jadi alat pengangkut oksigen itu adalah koper yang dibawa oleh sel darah merah. Nah, sekarang, Prof. Dan sel darah merah itu ukurannya adalah disebut Hb yang jumlahnya kalau laki-laki antara sampai 14, Dok ya? Saya, Prof, Hb betul, tetapi sel darah merahnya itu dalam satuan juta. Oh, juta. 5 juta per milimeter kubik begitu ya. Dan di dalam sel darah merah itulah dia mengangkut oksigen meningkat. Kalau saya tes untuk darah itu kok nggak pernah tahu jumlah darah merah. Memang nggak diminta atau itu tidak perlu diketahui, Dok? Taunya hanya Hb saja. Itu ada yang dinamakan pemeriksaan tes darah rutin. Ya. Rutin, kalau rutin itu ya mesti muncul itu angka itu, Prof. Muncul ya. Tapi kalau Prof mau donor darah, ya, yang dilihat cuma Hb-nya, Prof. Hb-nya memenuhi atau tidak, gitu. Nah, ini sebagai catatan, Prof. Dengan bertambahnya usia, ya, karena produksi sel darah merah turun, itu boleh jadi nanti Hb-nya juga turun. Mengapa? Minta maaf, Prof. Olahraga itu penting sekali untuk mencegah terjadinya osteoporosis. Ya. Jadi kalau osteoporosis konsekuensinya berarti apa? Produksi darah merahnya itu akan turun. Sehingga Hb-nya turun. Padahal osteoporosis kan berkaitan dengan bisnis tulang, Dok. Tentu itu, Prof. Ya. Kok juga dengan darah, Dok? Dengan apa hubungan tulang dengan darah?
Iya. Jadi Prof, sel darah merah itu sebetulnya pabriknya di sumsum tulang. Oh, sumsum tulang belakang. Oke. Sumsum tulang itulah sebetulnya yang memproduksi sel-sel darah Jadi merah. itu sumsum tulang di semua tulang, bukan tulang belakang saja, Dok. Utamanya yang panjang itu, Prof. Oh, tulang belakang. Yang paha itu Ya. Kadang-kadang kan gitu. ya itu sering sama kan, Dok, kalau beli tengkleng itu. Atau kaledo, Prof. Gila, iya. Oh, Oh ya kaledo kali itu itu kan. gede-gede. Larasnya. Nah, Dok, supaya itu dari sisi mekanisme ya. Kalau dari sisi eksternal, makanan atau apa yang tidak disukai jantung apa, Dok? Ya ini menarik, Prof. Pertanyaan Prof. Nun sewu, jantung itu luar biasa baik hati lah. Fitrahnya baik. Ini bisa dibuktikan, Prof. Ketika dia memompa darah untuk sistem organ yang lain, gitu, Ya, dia itu perlu makan, Prof. oke. Ternyata jatah untuk jantung itu menunggu bagian lain itu terpenuhi, Prof. Wah, wah luar biasa itu. Itu luar biasa, Prof. Jadi nun sewu kalau kita lihat ketika dia memompa, darah kan diedarkan seluruh tubuh. Ya, Ketika jantung istirahat memompa, itu baru masuk aliran darah ke dalam organ jantung itu sendiri, Prof. ya, ya. Itulah yang kita kenal dengan pembuluh koroner, Prof. Oh, koroner. Ya, Maka, mengapa ada penyakit jantung koroner? ya. Itu artinya apa, Prof? Pembuluh darah yang menghidupi jantung itu sendiri, itu sangat lembut. Sehingga kalau tersumbat, itu akan menjadikan jantung bisa mengalami heart attack, Oh, heart attack. Ya, ya. ya, atau serangan jantung. Nah, Itu. dengan menyadari betapa pembuluh darah jantung itu begitu lembut, yang kontradiktif terhadap pembuluh darah yang mengalir ke seluruh tubuh, maka Oh, berarti kita harus menjaga kesehatan pembuluh koroner tadi, Prof. ya salah satu caranya ya kembali lagi olahraga. Iya, Dok. Betul, Prof. Karena apa? Tadi Prof sudah mengawali dengan neovaskularisasi. Oh, Jadi neovaskular. tidak hanya mitokondria yang tumbuh, tetapi pembuluh-pembuluh darah kapiler jantung itu menjadi rimbun, Prof. Jemur. Oh, ya. Sehingga kalau ada yang tersumbat, ada jalur lain yang bisa dialiri darah. Jadi Dok, ada kata ada apa ya, meriksa jantung supaya kelihatan, oh, CT scan bisa ya, Dok, itu. Jadi dokter tahu dong itu. Wah, ini orangnya nggak pernah olahraga ini karena nggak ada neovaskularisasi dalam jantungnya. Bisa nggak Ya, dilihat? bisa itu, Prof, dengan pemeriksaan yang canggih tentunya. Ya. Tetapi dari ehokardiografi saja, Oh, Prof, ya Eko. itu Suara. kita sudah bisa melihat itu. Ya, ini bahkan kita bisa tahu itu jantung ini karena olahraga angkat beban atau karena maraton, itu bentuknya beda, Prof. Jadi Oh, lagi-lagi jantung itu menyesuaikan terhadap aktivitas tubuh yang memiliki jantung tadi, Prof. kalau hanya tidur saja nggak pernah olahraga itu kira-kira jantungnya karena nggak ada neovaskularisasi mungkin bisa nggak mengecil dari semula, Dok, jantung itu? Lanun sewu, Prof. Mohon izin kami berbagi pengalaman. Jadi kami ketika awal kuliah tentang sport and circulatory medicine, Prof. Iya. Dalam bahasa Jermannya itu Sport und Kreislauf Medicine. Itu yang dipamerkan 3 jantung, Prof. Oh. Jantungnya orang yang tidak berolahraga, Hmm. jantungnya orang yang mementingkan kekuatan otot, dan jantung orang yang suka lari maraton.
Ya, Ya. itu beda itu, Prof. Oh. Jadi nun sewu, Prof, kalau kita itu hanya angkat beban saja, itu nanti besar, jantungnya membesar, tetapi ke dalam. Oke. Ya, Ya. artinya apa, Prof? Kemampuan memompa darah dalam 1 menitnya itu tidak sebanyak kalau kita banyak melakukan olahraga endurance. Oh, endurance. Oke. Maka orang yang olahraga endurance itu jantungnya bagus sekali, Bro. Ya, jadi kontras lagi dengan orang yang tidak pernah melakukan olahraga. Kasihan. Itu ya ukurannya kecil, mungil begitu, Prof, ya. Sehingga minta maaf diberi beban sedikit sudah berdebar-debar. Jantungnya cepat sekali gitu. Ya. Jadi sekali lagi ini menarik sekali mengapa ada istilah volume sekuncup. Ya, volume sekuncup itu dalam bahasa kedokterannya stroke volume. Oh, stroke volume. Jadi stroke itu jangan selalu diasosiasikan dengan penyakit stroke itu, Bro. Ya. Mengapa di bahasa Indonesia kan bahasa Indonesia yang bagus? Volume sekuncup. Subhanallah. Indah, luar biasa itu yang indah sekali bahasa Indonesia, Prof. Ya. Subhanallah. Tadi Nah, kalau dalam satuan menit, Prof, itu namanya cardiac output. Cardiac output. Atau volume semenit jantung. Volume semenit jantung. Ya. Sehingga, Prof, orang-orang yang terlatih detak jantungnya itu menjadi rendah. Terus saya pernah memeriksa itu atlet kelas dunia itu, Prof. Itu semenit hanya 30 kali per menit. Ampun, itu artinya jantungnya sehat, otot-otot tubuh sehat, antara yang memasuk dengan yang dipasok itu saling bekerja sama baik. Resiprokal tadi. Resiprokal, ya. Milono sewu, Prof. Ini catatan ya untuk masyarakat loh. Saya kok detak jantungnya rendah. Ditanya dulu, Prof. Sering olahraga atau tidak? Saya tidak pernah olahraga. Ini namanya jantung yang sakit, Prof. Jadi harus dibedakan, sama-sama rendah. Yang satu rajin olahraga dan yang satu tidak. Berarti yang tidak olahraga inilah jantung yang sakit, Pak. Sakit. Jadi sekali lagi ini menarik sekali, kita sudah berkenalan dengan stroke volume. Volume sekuncup. Volume sekuncup. Bukan penyakit stroke. Nanti sakit stroke-nya disimpan dulu, Dok, biar penasaran. Subhanallah. Ya, Dok, karena dokter akan segera menguji disertasi, maka harus kita hentikan dulu supaya readiness jantungnya baik. Dan minggu depan kita ketemu lagi, Dok. Tentu saja masih dengan jantung, karena jantung luar biasa, bisa berbuat tanpa pamrih, bahkan dia makannya pun milih yang terakhir setelah tugas memasok kebutuhan organ-organ di tubuh terpenuhi. Persis. Terima kasih, ini informasi yang sangat luar biasa bagi saya, bagi orang awam, dan juga bagi para pemirsa semuanya. Terima kasih, Dok. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Ketemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.